Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 7 kelas 3 SD subtema 1 pembelajaran kelima. Mulai halaman 39 sampai halaman 50. Support channel ini terus ya. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja, Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Ayo kita baca teks berikut tentang pengolahan susu sapi yang terdiri dari 4 paragraf. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Berikut ini adalah pendapat dari Udin dan ketiga temannya terkait manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Yang pertama, susu sapi dapat diolah menjadi yogurt. Yang kedua, susu sapi dapat diolah menjadi keju. Yang ketiga, susu sapi dapat diolah menjadi permen. Dan yang keempat, susu sapi dapat diolah menjadi mentega. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah agar susu sapi bertahan lebih lama dan dapat menghasilkan jenis makanan baru seperti yogurt, keju, permen, dan mentega. Coba amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Nah, kata-kata yang digarisbawahi yang pertama ada daya tahan. Daya tahan artinya suatu kemampuan untuk bertahan. Adapun teknologi artinya penyediaan hal yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Lalu ada pengemasan. Artinya cara melakukan penyimpanan agar lebih awet. Dan yang terakhir ada kedap udara. Artinya tidak mudah dimasuki oleh udara. Sekarang coba kita buat kalimat baru menggunakan kata-kata yang tadi. Yang pertama, dari kata daya tahan, kita bisa membuat kalimat susu sapi segar memiliki daya tahan selama 5 jam. Yang kedua, ada kata teknologi. Kita bisa membuat kalimat pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Yang keempat, ada kata pengemasan. Kalimatnya, pengemasan produk menentukan daya tahan makanan. Dan kata yang kelima adalah kedap udara. Kalimatnya, susu yang dikemas dalam kardus kedap udara lebih tahan lama. Sekarang, simak baik-baik ya cerita tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan, terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin.
Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Berikut ini adalah beberapa sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan. Yang pertama, menghargai pilihan orang lain. Yang kedua, menghargai perasaan orang lain. Yang ketiga, memahami keadaan orang lain. Dan yang keempat, memahami sifat dan ciri setiap individu. Selanjutnya, kita akan mengamati volume suatu benda. Perhatikan kemasan susu A, B, dan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian, kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka, volume kemasan A, B, dan C adalah berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Volume atau disebut juga dengan isi adalah banyaknya atau besarnya benda pada suatu ruang. Contohnya volume air dalam suatu wadah. Seperti volume atau isi air dalam botol, dan seperti volume atau isi susu dalam kemasan yang tadi kita bahas. Selanjutnya, kita akan menentukan volume atau isi air dalam berbagai jenis botol. Botol-botol berikut memiliki ukuran yang berbeda-beda. Namun, untuk menghitung volumenya, yang harus kita perhatikan adalah isinya. Nah, isi botol ini adalah air. Karena pada percobaan ini, jumlah air ditentukan, maka kita tidak bisa melihat langsung kepada ukuran botolnya ya. Jadi kita perlu mengamati banyaknya air. Banyaknya air dalam gelas itulah yang akan diisi ke dalam botol masing-masing pemilik. Yang gelasnya paling penuh berarti memiliki volume air yang paling banyak. Sedangkan yang gelasnya paling sedikit, isi airnya berarti volumenya paling sedikit. Artinya, botol minum milik Siti memiliki volume air yang paling banyak. Sedangkan botol minum milik Edo memiliki volume air yang paling sedikit. Sekarang kita akan membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Ya, benda yang memiliki volume paling banyak adalah yang paling besar. Sehingga galon memiliki volume paling banyak. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Semua gelas berikut sama-sama terisi penuh oleh air. Namun, ukuran gelasnya yang berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada juga yang pendek. Kita urutkan dari gelas yang paling tinggi hingga gelas yang paling pendek. Karena semakin tinggi gelasnya, artinya volumenya semakin banyak. Jadi, ukuran volume yang paling banyak hingga volume yang paling sedikit secara berurutan adalah gelas 3, lalu gelas 4, gelas 2, gelas 5, dan gelas 1. Perhatikan gambar berikut. Ada kotak susu 1, kotak susu 2, dan kotak susu 3. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Jawab di kolom komentar ya, Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.